sejahtera untuk kita semua. Ketemu kembali dengan saya, Afif. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas koneksi antar materi filosofi Ki Hajar Dewantara dengan proses pembelajaran yang sudah saya laksanakan di sekolah ataupun di kelas saya. Yang pertama, yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, seperti yang saya refleksikan sebelumnya, filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain dan menjadi mandiri. Kekuatan diri atau kodrat yang dimiliki menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Itu filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Hal-hal yang saya yakini sebelum saya mempelajari tentang modul 1.1 ini tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, sebelum mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, saya meyakini bahwa semua murid harus diajarkan dengan cara yang sama dan fasilitas yang sama, karena saya berpikir dengan begitu asas keadilan bisa diterapkan. Yang kedua, selain itu saya meyakini bahwa tujuan utama dari pendidikan adalah nilai, karena saya berpikir dari sistem pendidikan itu menuntut untuk nilai bagus dan akan memudahkan siswa dalam mendapatkan sekolah. Dan yang ketiga, dalam pembelajaran saya kurang memperhatikan karakteristik dan potensi masing-masing siswa. Setelah saya mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, ternyata saya harus mengubah pemikiran saya. Yang pertama, pembelajaran harus berorientasi sepenuhnya pada siswa. Jadi dalam pembelajaran, sebagai guru harus berusaha untuk memfasilitasi proses pembelajaran anak sesuai dengan karakter, potensi, dan kemampuan anak. Dan sebagai guru harus bisa menuntut atau mengarahkan anak agar potensinya bisa maksimal dan budi bisa tumbuh dengan baik untuk mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya dan sebagai bekal anak dalam hidup bermasyarakat. Yang kedua, saya harus merubah mindset saya bahwa nilai bukanlah tujuan utama dalam pembelajaran, tapi memerdekakan peserta didik dalam pembelajaran merupakan tujuan utama, mendampingi anak dan memfasilitasi mereka. Dan yang ketiga, selanjutnya, sebagai guru kita harus berusaha untuk mengenal karakter dan potensi masing-masing anak, seperti gaya belajarnya, bakatnya, ataupun minatnya, dan memfasilitasi proses pembelajaran sesuai dengan karakteristik anak tersebut agar menumbuhkan motivasi serta potensi anak dapat berkembang dengan optimal. Dalam kegiatan sekolah ataupun di kelas, ada beberapa kegiatan yang saya anggap sebagai penguatan karakter anak sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang sudah dilaksanakan oleh sekolah kami. Misalnya pembiasaan 3M: senyum, sapa, salam.
meskipun masih dalam keadaan pandemi. Kemudian ada kegiatan bakti sosial ke masyarakat. Berikutnya ada kegiatan zakat fitrah, kemudian ada kegiatan khotmil Quran ataupun kegiatan aerobik atau jalan santai. Dan di sekolah kami pun juga ada kelas olahraga yang bertujuannya untuk mewadai anak-anak yang berprestasi dan berbakat dalam bidang olahraga seperti sepak bola, bola voli, basket, dan lain-lain. Dan setelah saya mempelajari modul satu ini, yang harus segera saya lakukan adalah yang pertama, merancang pembelajaran yang saya lakukan agar berorientasi sepenuhnya pada murid dengan menyiapkan alat peraga atau sarana prasarana agar proses pembelajaran bisa menyenangkan dan bisa optimal. Yang kedua, sebelum pembelajaran saya perlu membuat tes karakteristik atau kemampuan awal siswa agar kita bisa memetakan kemampuan anak. Yang ketiga, melaksanakan semboyan Ki Hajar Dewantara dengan sebaik-baiknya, yaitu ing ngarsa sing tulodo. Sebagai guru harus memberikan contoh yang baik. Ing madya mangun karsa, selalu memberikan semangat dan motivasi pada siswa, dan tukuri handayani, dan selalu memberi dukungan dan dorongan kepada siswa. Yang keempat, merencanakan pengembangan atau pembiasaan kegiatan di sekolah atau di kelas yang sesuai dengan budaya atau sosio-kultural di daerah saya, yaitu di daerah Kabupaten Kudus. Demikian koneksi antar materi yang bisa saya jelaskan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.